Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiratnya dapat lagi berkumpul untuk melaksanakan tugas tengah semester, ujian tengah semester yang sedang kita laksanakan. Dan di sini sebelum saya melakukan podcast yang singkat, tak singkat-singkat amat, tapi saya akan menjelaskan secara detail. Sebelumnya nama saya adalah Ade Putra Bungsu, nomor induk mahasiswa 31070072310031. Di sini saya akan melakukan podcast untuk tugas ujian tengah semester mental health dengan judul yaitu kesehatan mental dan perilaku perselingkuhan. Halo semuanya, selamat datang di podcast saya. Hari ini, di episode kali ini, saya akan membahas topik yang sering jadi bisikan banyak hubungan, tapi jarang dibahas secara mendalam. Apa peran kesehatan mental dalam perilaku perselingkuhan? Banyak orang mengira perselingkuhan itu hanya soal moral, komitmen, atau kesempatan, tapi penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa sebenarnya kondisi kesehatan mental seseorang punya pengaruh besar terhadap bagaimana ia berperilaku dalam sebuah hubungan. Pertama, mari kita mulai dari stres emosional dan regulasi emosional. Seseorang yang sedang berada dalam tekanan berat, baik pun dari pekerjaan, keluarga maupun konflik internal, kadang-kadang mencari pelarian emosional. Ketika kemampuan mengelola emosi melemah, keputusan impulsif lebih mudah terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan sering muncul bukan karena seseorang berniat, tetapi karena ia tidak mampu mengelola loneliness, frustasi, atau rasa tidak cukup. Lalu ada self-esteem atau harga diri. Beberapa orang yang memiliki harga diri rendah merasa tidak layak dicintai atau tidak cukup menarik. Nah, perhatian dari orang lain bisa menjadi semacam suntikan validasi cepat. Mereka tidak sedang mencari pasangan baru. Mereka sedang mencari rasa berharga. Sayangnya, cara yang ditempuh mereka justru bisa merusak hubungan orang lain yang ada. Kesehatan mental yang berkait dengan pola keterikatan atau attachment. Orang yang dengan attachment insecure misalnya, anxious avoidant cenderung lebih mudah merasa tidak aman dalam hubungan. Yang anxious mungkin takut ditinggalkan dan akhirnya mencari cadangan emosional. Yang avoidant mungkin menjauh ketika hubungan terasa lebih dekat, lalu mencari hubungan yang lain sebagai bentuk pelarian. Kondisi mental seperti depresi atau kecemasan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap hubungan. Saat depresi, seseorang merasa tidak dicintai, tidak dihargai, atau tidak penting. Jadi saat cemas, ia menafsirkan konflik kecil sebagai tanda bahaya besar dalam kondisi seperti ini. Ada yang akhirnya mencari kenyamanan dari pihak lain meskipun hanya sesaat. Namun penting juga untuk dicatat, kesehatan mental bukan pembenaran untuk perselingkuhan. Terkadang banyak orang melakukan perselingkuhan itu hanya untuk kesehatan mental, pelarian.
Nah, ia adalah faktor risiko bukan alasan. Banyak orang dengan masalah mental yang berbeda-beda tetap setia dan mampu menjaga batasan. Tujuan pembahasan ini bukan membenarkan perilaku, tetapi memahami konteks agar kita bisa mencegah dan menangani dengan benar atau lebih manusiawi lagi terhadap perselingkuhan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Pertama, komunikasi emosional dalam hubungan harus terus dibangun, bukan hanya saat masalah besar muncul. Kedua, penting untuk memperhatikan tanda-tanda kelelahan mental baik pada diri sendiri maupun pasangan. Dan ketiga, jangan ragu-ragu untuk mencari bantuan profesional karena terapi bukan hanya untuk yang bermasalah, tetapi untuk siapapun yang ingin memperkuat hubungan dan kesehatan mentalnya. Akhir kata, perselingkuhan tidak pernah menjadi dalam ruang hampa. Memahami peran kesehatan mental membantu kita lebih sadar, lebih empatik, dan lebih siap menjaga hubungan yang sehat. Mengapa kesehatan mental itu penting dalam perilaku? Kesehatan mental itu mempengaruhi cara kita memproses emosi, mengelola stres, dan menilai konsekuensi. Ketika seseorang sedang berada dalam kondisi psikologis yang tidak stabil, misalnya sedang stres berat, burnout, depresi ringan, atau kekosongan emosional, kemampuan membuat keputusan jangka panjang melemah. Dalam kondisi seperti ini, seseorang cenderung mencari pelarian cepat, termasuk mencari validasi dari orang lain. Perselingkuhan bisa muncul sebagai escape emosional, bukan semata-mata niat untuk menghancurkan hubungan. Faktor psikologis yang sering terlibat yaitu pertama, regulasi emosional yang buruk. Orang yang kesulitan mengelola emosi mudah mencari kenyamanan eksternal, perhatian baru, obrolan akrab, atau perasaan dimengerti bisa menjadi candu emosional. Yang kedua yaitu harga diri yang rendah. Orang yang selingkuh, orang yang sering berkhianat terhadap pasangan itu adalah orang-orang yang mempunyai harga diri yang sangat rendah, baik di mata manusia maupun di mata Tuhan. Nah, individu dengan self-esteem rendah sering butuh validasi berulang untuk merasa berharga. Perhatian dari orang lain bisa terasa seperti bukti bahwa dirinya diinginkan. Yang ketiga itu kesepian emosional dalam hubungan. Ini bukan tentang kurangnya cinta, tetapi kurangnya koneksi. Jika seseorang merasa tidak didengar atau tidak dihargai oleh pasangannya, ia rentan mencari kedekatan di luar hubungan. Nah, jadi ketika kita ingin hubungan kita tetap langgeng dengan pasangan kita, kita harus apa? Harus menjalin komunikasi yang baik terhadap pasangan kita. Jangan kita mencari pelarian. Jangan kita mencari pembenaran, menghalalkan segala hal dengan kata mencari pelarian dengan kesehatan mental. Ada orang selingkuh hanya untuk kesehatan mental, hanya untuk melarikan diri dari hal-hal negatif. Negatif. Padahal hal tersebut tidak dibenarkan sama sekali dalam norma-norma kehidupan. Yang keempat yaitu impulsivitas dan stres. Kondisi mental yang penuh tekanan itu dapat menurunkan kontrol diri. Pada saat itulah keputusan impulsif mulai mudah terjadi. Jadi orang yang sering terkena tekanan mental itu dapat membuat keputusan impulsif itu mudah terjadi. Perselingkuhan itu mudah terjadi. Lalu dia mencari kenyamanan dengan orang lain. Mencari kenyamanan dengan orang lain, mencari kenyamanan dengan sahabat, seperti dalam kasus-kasus yang terjadi sahabatnya itu perempuan, jadi dia mencari pelarian ke situ. Lalu dia bercerita ke ke temannya itu, lalu dari situlah dia timbul perasaan nyamannya tadi dan meninggalkan pasangan sahnya. Dan situlah terjadinya perselingkuhan. Perselingkuhan itu terjadi bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatannya juga, karena hilangnya komunikasi dengan pasangan yang sah ya juga. Nah, sebagai manusia, sebagai pasangan yang baik, kita harus selalu menjaga diri kita dengan hal-hal positif, yaitu selalu bersenda gurau dengan pasangan, menjalin komunikasi yang baik supaya hubungan kita tidak pecah,
Nah, yang terakhir yaitu yang selanjutnya itu apakah kesehatan mental bisa dijadikan alasan? Yang penting untuk dipahami, kesehatan mental bisa menjelaskan, tapi bukan untuk membenarkan perselingkuhan. Perselingkuhan tetap sebuah pilihan, namun memahami akar psikologisnya membuat kita bisa mencegah, menangani, dan memulihkan hubungan dengan lebih dewasa lagi. Alih-alih hanya menyalahkan pasangan, bisa bertanya apa yang sebenarnya sedang kamu cari atau kamu hilangkan. Pertanyaan seperti ini membuka ruang dialog yang lebih sehat terhadap pasangan kita. Bagaimana mencegah dari sisi kesehatan mental? Ada beberapa langkah praktis. Yang pertama itu membangun komunikasi yang jujur tentang kebutuhan emosional. Banyak perselingkuhan itu terjadi karena kebutuhan yang tidak pernah diungkapkan. Jadi dia dipendam, akhirnya dia selingkuh. Tidak tahan dengan sikap pasangannya. Yang selanjutnya itu rawat kesehatan mental masing-masing. Terapis, journaling, olahraga, dan social support membantu seseorang tetap stabil sehingga tidak mudah mencari pelarian. Dan yang terakhir itu adalah ibadah. Nah, yang selanjutnya itu kenali tanda-tanda kelelahan emosional. Kalau sudah mulai merasa kosong, bosan, berat atau tidak terhubung, itu sinyal untuk memperbaiki hubungan, bukan lari dari hubungan, dan tidak membenarkan yang namanya perselingkuhan. Perselingkuhan bukan hanya sekedar masalah moral. Saat kita mendengar kata selingkuh, kebanyakan langsung berpikir ini masalah komitmen atau moral pribadi. Tetapi psikologi menunjukkan gambaran yang lebih kompleks mengenai kesehatan mental seseorang bisa mempengaruhi cara ia menjalin hubungan, merespons konflik hingga mengambil keputusan. Perselingkuhan itu tidak selalu semata-mata karena kurang cinta, tapi juga bisa terkait kondisi emosional yang belum terselesaikan. Ketidakstabilan emosi dan penghindaran masalah, orang-orang dengan stres berkepanjangan, kecemasan yang tidak tertangani, atau ketidakstabilan emosional cenderung mencari pelarian. Dalam beberapa kasus, hubungan di luar bisa memberikan rasa dihargai, validasi, atau sekedar distraksi dan dari tekanan hidup. Bukan berarti ini pembenaran, tetapi menunjukkan bahwa regulasi emosional yang buruk bisa menurunkan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah secara sehat. Luka psikologis dan pola hubungan, ada beberapa orang membawa pola dari masa lalu. Yang pertama ya fear of abandonment atau takut ditinggalkan. Trauma pengasuhan yang membuat sulit percaya diri, atau pola hubungan tidak aman, attachment insecure. Ketika tekanan dalam hubungan meningkat, mereka bisa menggunakan perselingkuhan sebagai mekanisme coping meskipun merusak. Di sini terlihat bahwa kesehatan mental dan pola regional sangat menentukan cara seseorang berinteraksi terhadap krisis dalam hubungan. Faktor internal dan eksternal. Kalau ada 3 hal perselingkuhan sering terjadi ketika 3 hal saling bertemu. Yang pertama, kerentanan internal seperti stres berat, depresi, atau rasa tidak cukup baik. Yang selanjutnya itu kesempatan eksternal, misalnya intensitas interaksi dengan orang lain tanpa batas yang jelas, lemahnya kontrol diri. Misalnya kondisi mental yang terganggu bisa menurunkan kemampuan menunda dorongan sesaat. Yang selanjutnya yaitu kesehatan mental sebagai proteksi hubungan. Kabar baiknya, ketika dua individu menjaga kesehatan mental, hubungan cenderung lebih stabil, lebih dewasa.
beberapa hal terbukti membantu, yaitu komunikasi terbuka mengenai kebutuhan emosional, coping stres yang sehat, kemampuan menyampaikan keluhan tanpa menyerang lawan jenis atau pasangan, dan regulasi emosional yang baik. Kesehatan mental bukan hanya sekedar individu, tetapi kualitas koneksi antara dua orang pasangan, atau sesama pasangan gitu kan. Jadi apakah kesehatan mental punya peran dalam perselingkuhan? Jawabannya ya, sangat kuat meskipun bukan satu-satunya faktor. Perselingkuhan tetap sebuah perilaku, punya konsekuensi, tetapi memahami konteks psikologisnya membantu kita melihat akar masalah dan jalan keluar yang lebih konstruktif. Itu dia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dah 15 menit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf, karena kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari saya sendiri karena saya hanya makhluk. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.